Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babut taghlidh fi tahrim sihir. Bab kerasnya haramnya sihir. Jadi bukan hanya haram sihir di sini, tapi bahkan pakai penekanan taghlidh. Betapa keras keharamannya, betapa sangat harus ditinggalkan. Dalilnya Imam An-Nawawi mengutip surat Al-Baqarah ayat 102. Panjang ini ayatnya, tapi dikutip potongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman tidak kafir, tapi setan-setan yang kafir. Merekalah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Sihir itu satu akar kata dengan sahur. Sahur itu artinya remang-remang, tidak jelas. Sahur, sahar ya, kalau waktunya sahar. Kalau makan makanan di waktu sahar namanya sahur ya. Kayak fatur, makanan di waktu pagi. Kalau fitrun nama pagi hari pas buka ya. Buka dari awal saum Idul Fitri ya. Kalau sahar ya, itu artinya remang-remang, tidak jelas, samar ya. Jadi sihir itu sesuatu yang samar, yang tidak jelas, yang pengaruhnya ke diri itu tidak dirasakan, tiba-tiba saja ada ya. Sihir diharamkan itu menunjukkan ada ya. Ada, bisa dipelajari, bisa dipraktikkan ya, bukan sesuatu yang bohong ya. Hari ini mungkin sihir namanya ada santet ya, namanya jaya langkung dan lain-lain. Semua praktik yang mengarah pada mencelakakan orang lain, dan itu terkait dengan dunia lain, dunia gaib ya. Yang di sini Allah menyebutkan itu adalah dunia setan. Hari ini kalau ada sihir, maka itu pasti dari setan dan statusnya kafir. Maka di sini Allah menegaskan Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir mah setan. Nabi Sulaiman bisa mengendalikan jin, itu mujizat. Di zaman Nabi Sulaiman ada ilmu seperti ilmu sihir, itu bukan ilmu sihir ya. Itu adalah ilmu yang bisa dipelajari, tapi tidak lewat setan, tidak lewat kebatinan, kadugalan ya. Ilmu yang oleh orang-orang hari ini itu disebut dengan istilah tenaga dalam, tenaga dasar. Tapi kata almarhum Ustadz Marsedek, tenaga dalam pun itu ada dua. Ada yang diistilahkan dengan dahat, ada yang diistilahkan dengan nahat dina ilmu tifan. Dahat itu tenaga dalam yang memang dipelajari secara alami, secara syar'i, tanpa ada bantuan setan. Kalau nahat mah tenaga dalam yang dipelajari itu dengan lewat bantuan setan. Hari ini kan banyak paguyuban-paguyuban jawara ya,
organisasi jawara, mohon maaf ya, cek nu awama jeger gitulah. Itu dalam obrolan ya jamaah saya, jadi ketuanya itu ditembak teh kuat gitu, tetembus peluru teh gitu, siga film si pitung lah. Dan itu bisa dipelajari ya. Tapi kalau mengarahnya pada yang jauh dari Islam pasti berasal dari setan, dan itu bagian dari sihir ya. Yang ada di zaman Nabi Sulaiman dulu itu bukan sihir, itu ilmu murni ya. Contoh ketika Nabi Sulaiman dalam Quran surat An-Naml ya, akhir juz 19 ya, bertanya kepada pasukannya, ayyukum ya'tiha bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Karena dapat laporan dari Hudhud ya, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun adim. Ketika inspeksi pasukan ada yang kurang satu, burung hudhud ya. Kemana hudhud, kata Nabi Sulaiman? Ternyata dia datang terlambat dan dia melaporkan, saya menemukan di sana di Saba di Yaman, Nabi Sulaiman kan di Palestina, satu kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang ratu. Kerajaannya punya segala sesuatu, kaya, dan dia punya singgasana yang agung, singgasana yang mewah. Maka kata Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian, karena kan dikirim surat, kirim surat lewat Hudhud, fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fangzur madza yarji'un. Ini surat bawa ke Ratu Balqis, ke Ratu Saba, lalu tunggu bagaimana reaksi mereka. Nah ternyata Ratu Balqis langsung gelisah ketika dibuka, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Singkat ya, jadi ini surat dari Sulaiman, awalnya bismillahirrahmanirrahim, jangan macam-macam, segera datang kepadaku menyerah. Langsung Nabi Sulaiman metogmo. Nah melihat karena tahu pasukannya burung ya, jin, wah pimual munangan kata Ratu Balqis, maka dia mengirimkan hadiah. Meskipun penasehatnya ingin perang saja, tapi Ratu Balqis sudah tahu kekuatannya nggak mungkin bisa mengalahkan pasukan Nabi Sulaiman. Udah cenah, kita kirim hadiah, ini mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Nah ketika datang yang bawa hadiah, kata Nabi Sulaiman, atumiddunani bima fama atani Allah khairum mimma atakum. Kamu mau ngasih hadiah, aku juga punya yang lebih baik dari hadiah ini. Ya, udah pulang sana. Kami akan datang dengan pasukan yang tidak ada tandingannya kalau dia nggak mau datang ke sini. Ya, ternyata Ratu Balqis menyanggupi datang ke Nabi Sulaiman, dan kata Nabi Sulaiman kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasananya dari Saba ke sini sekarang juga? Kan make kargo oge atunya sabaraja ya, make pesawat oge sapoe mah kudu atuh ti Yaman ka Palestina. Qala ifritum minal jin ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Kata ifrit itu dari bangsa jin ya, saya akan membawanya sebelum Anda berdiri dari tempat Anda. Lalu qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Nah ini jadi bukan sihir ini, tapi ilmu dari kitab. Berkata orang ini bukan jin,
manusia biasa yang mempunyai ilmu dari kitabnya kitab-kitab terdahulu, bukan sihir. Tapi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, aku akan bawa kepadamu singgasana ini sebelum Anda berkedip. Nabi Sulaiman berkedip, bentak, falamma ra'au mustaqiran indah qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya, ketika melihat istana Ratu Balqis jelek ada sekedip, sekejap mata, sedetik tuh banyak. Ya, itu ilmu, bukan sihir, itu ilmu yang hebat saja yang dulu ada, ya. Dan sekarang kita nggak mempelajarinya dan nggak wajib mempelajarinya. Ya. Ketika melihat singgasana Nabi Ratu Balqis itu ada, Nabi Sulaiman baru berkata, ini adalah diantara karunia Robku untuk mengujiku apakah aku akan syukur atau kufur. Ya, maka saya kadang bercanda. Ada kan yang sering nulis kaligrafi ya di rumah, kemudian di mobil. CT ini kan Nabi Sulaiman dengan ilmu tenaga dalam yang tinggi, ya, memang punya tenaga dalamnya. Meski sebetulnya nggak apa-apa ya, diambil kalimat umumnya. Jadi apapun yang kita miliki, kita harus menyadari min fadli Rabbi. Yang saya tahu ya, tapi memang saya belum menelusuri khazanah turos, ilmu ini tidak kemudian diturunkan berikutnya karena sudah bercampur dengan ilmu setan, ilmu sihir, ya. Nabi Sulaiman, kata Imam Ibnu Katsir, menyimpannya, dan ini termasuk dari doa Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak ada seorang pun bisa kemudian menyamainya. Itu kan Nabi bacakan ketika Nabi diganggu oleh jin ifrit yang dulu jadi pasukan Nabi Sulaiman. Kan jin itu jadi pasukan Nabi Sulaiman terpaksa, ya, sebagainya terpaksa. Makanya dalam surat Saba, falamma qadaina 'alaihil maut ma dallahum 'ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma tabayyana lahu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Jadi jin itu dipekerjakan, disiksa gitu ya oleh Nabi Sulaiman, bekerja membuat istana-istana yang megah. Dan Nabi Sulaiman itu kan wafat di atas singgasananya sambil memegang tongkatnya. Tidak ada yang tahu kewafatan Nabi Sulaiman kecuali setelah tongkat itu dimakan rayap. Padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal lama dan jin itu bekerja saja. Nah, seandainya jin tahu yang gaib, mereka tidak akan diam dalam pekerjaannya. Udah wafat baru kalalabur gitu. Ya, jadi jin ifrit ini tidak berarti jin yang soleh. Mengganggu Nabi ketika sholat, oleh Nabi dicekik sampai terasa dingin air liurnya. Walau alamnya kumacidun, ada orang mata apa. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya aku tidak ingat doa saudaraku, lalu baca yang tadi, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, maksudnya Nabi Sulaiman, aku akan bawa, perlihatkan kepada kamu pas sholat subuh. Tapi karena ingat doa itu maka tidak, karena itu bagian dari ilmu yang ada di zaman Nabi Sulaiman dan tidak diajarkan kemudian.
Kalau memang itu ilmu yang diajarkan, pasti Nabi pakai atuh ya. Perang Badar teu kudu capek, tinggal ngicep we Nabi eleh orang kafir teh gitu. Ya, perang Uhud Nabi tidak perlu terluka parah ya. Tinggal suruh saja pasukan jin, udah ya. Binasa itu Abu Jahal, Abu Lahab teu kudu capek-capek perang ya. Ka'bah bisa dipindahkan langsung dengan kedipan mata. Tapi itu tidak diajarkan. Kata Nabi, kalau kata Imam Ibnu Katsir walau alam ya, itu Nabi Sulaiman sembunyikan di bawah tanah ya, yang kemudian nanti ada membongkarnya, ada dicampurkan dengan sihir. Nah, yang diajarkan sesudah Nabi Sulaiman wafat itu bukan ilmu Nabi Sulaiman, tapi sihir yang diajarkannya oleh setan. Jadi ini bantahan. Nabi Sulaiman nggak kafir, Nabi Sulaiman nggak mengajarkan sihir ya. Kalaupun pernah Nabi Sulaiman punya kekuatan yang hebat, pasukannya itu sudah tidak diberikan lagi ke generasi berikutnya ya. Kalaupun ada sekarang tenaga dalam, ya tidak seperti Nabi Sulaiman ini kan. Sok tenaga dalam mana ya, master mana yang bisa berkedip lalu bisa membawa singgasana dari Yaman ke Palestina dengan kedipan mata, kan nggak ada ya. Nah, ini jadi jelas yang ada hari ini itu adalah sihir, hukumnya kafir, dan hukuman untuk pelaku sihir itu adalah hukuman mati. Kenapa hukuman mati? Karena sudah dikategorikan murtad ya. Kalau orang sudah mempraktikkan sihir itu berarti sudah murtad, sudah menyembah Tuhan selain Allah, yaitu setan ya. Bagaimana cara menghilangkan sihir, bagaimana cara berlindung diri dari sihir? Rujuk saja Quran surat Al-Falaq ya. Itu kan Quran turun ketika Nabi terkena sihir, sihirnya sihir takhyil ya. Kata para ulama, takhyil itu berkhayal, seolah-olah Nabi sudah sholat padahal belum. Ini kata Abu Hurairah, sihir yang paling dahsyat ya. Seolah-olah Nabi sudah melakukan sesuatu padahal belum. Dan Nabi kemudian diberikan wahyu ya. Sudah kita bahas 2 Senin kemarin ya, sama nih di Arisalah TV hadisnya. Hadis Nabi terkena sihir itu sahih, jangan kita meragukan ya. Nabi sendiri yang mengalami, sahabat sendiri yang menyaksikan, dan kemudian diriwayatkan turun menurun. Nabi berdoanya berkali-kali tidak kunjung sembuh itu sihir, sampai kemudian didatangi dalam wahyu oleh malaikat Jibril dan Mikail, dan diberitahu bahwa yang menyihirnya adalah orang Bani Zurek, orang Yahudi, lewat sisir ya, yang dibungkus oleh rambut, di mantra-mantra dimasukkan ke sumur Bani Zurek ya. Maka Nabi kemudian mendatangi sumur itu, dan kata Nabi terlihat airnya seperti darah, karena hayalan kan, pohon-pohonnya seperti kepala setan, dan Nabi menyuruh agar dikubur ya sumur tersebut. Jadi kalau bisa diketahui penyebab sihirnya apa, itu dihancurkan saja ya. Dan kemudian Nabi diajarkan oleh Allah untuk selalu membaca muawwidzat. Muawwidzat itu kulhu, falak, binnas ya, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Dibaca di setiap beres sholat, satu kali ya, sholat wajib. Dibaca di waktu pagi, petang, dan sebelum tidur 3 kali. Semua hadisnya sahih ya. Yang menilai sahihnya sekelas Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Hadisnya riwayat Abu Dawud ya. Itu sudah sering saya bahas di Buletin At-Taubah, atau sudah ditulis di buku Islam Kafah dari sejak edisi 1 ya. Itu cara kita. Jadi seandainya kita tidak tahu ini sumber sihirnya dari mana, cukup dengan sering membaca al-muawwidzat, kulhu, falak, binnas ya. Karena salah satunya ada wa min syarrin naffatsati fil uqad, termasuk min syarri ma khalaq ya. Mulai dari
Allahus Somad, hanya berlindung kepada Allah, karena nggak ada yang bisa mengalahkan sihir. Setan itu nggak bisa dikalahkan kecuali oleh Allah. Makanya satu-satunya cara melawan setan, fasta'idz billah minasyaitonir rajim wa qul a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, nggak ada cara lain yang bisa mengalahkan setan kecuali kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, di antara berlindung kepada Allah, muawwidzat praktiknya selain baca ta'awudz, selain baca Quran, juga secara khusus baca muawwidzat, qul hu falak bin nas. Baik itu ketika mengobati, ya, atau ketika kita hendak mencegah dari pengaruh sihir. Jadi jangan merasa, wah masa saya ahli sholat terkena sihir. Nabi kurang kumaha dikir. Kalau memang kehendak Allah, kan di Al-Qur'annya juga, wa ma hum bidharri nabi min ahadin illa biiznillah. Kalau Allah menghendaki bisa jadi madarat, ya. Itu tidak mustahil. Cuma tentu kita jangan berharap, ya. Hayang ngasaan cuma sih kena sihir teh ulah bahaya, ya. Jadi kita berlindung dengan zikir-zikir tadi. Kalaupun kemudian terserang, cukup dengan zikir-zikir yang tadi, ya. Kalaupun mau ditambah silakan dengan ayat kursi, karena ayat kursi itu pengusir setan, ya. Meski diajarkan oleh setan, tapi Nabi membenarkan bahwa itu memang pengusir setan, ya. Hadisnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, hadis tentang 7 dosa besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Artinya berarti dosa besar, membinasakan karena menyebabkan kita masuk neraka, ya. Tidak bisa dihapus dengan kifarat sholat, Jumat, dan saum Ramadan, ya. Dosa besar itu kifarat manapun gak bisa ada yang menghapusnya, kecuali kifarat yang disyariatkan, ya, seperti membunuh, ada kifaratnya kisos, kalau tidak kisos diat. Tapi kalau kifarat ibadah nggak bisa, karena di hadis-hadis tentang kifarat ibadah sebagai kifarat itu malam tughsyal kabair, selama dosa besar dijauhi. Jadi kalau dosa besar itu nggak bisa dihapus dengan sholat, nggak bisa dihapus dengan Jumat, nggak bisa dihapus dengan saum Ramadan, ya. Dengan haji juga nggak bisa, harus ditinggalkan dosa besar itu. Ini yang dimaksud membinasakan, ya. Kalau dia haji, tukang saum, tukang Jumatan, tukang sholat, tapi masih mempraktikkan sihir, ya itu tercatat dosa besar dan nggak bisa terhapus dengan haji, dengan saumnya nggak bisa. Doraka, ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahun, apa saja itu? Rasul menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihr, sihir, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, wa aklur riba, makan riba, ya. Makan riba ini baik rentenirnya, baik nasabahnya. Nasabah kan menikmati hidup mewahnya dari riba, sama, ya. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahf, lari pada hari bertemunya dengan musuh, pasukan musuh, wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh jinah kepada perempuan terhormat yang mukmin yang jauh dari perbuatan-perbuatan nista. 7 ini tentu bukan batasan, karena dalam hadis lain ada misal, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kalian dosa yang paling besar? Asyirku billah wa huququl walidain wal yaminul ghumus, ya. Syirik kepada Allah,
kemudian durhaka kepada orang tua, dan sumpah palsu. Dalam riwayat lain, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, omongan bohong. Ya, kebohongan itu dosa besar. Ya, jeung bohong mah da sok kapanggih bohong teh gitu. Susah disembunyikan dan gak bisa disembunyikan. Nah, ini juga termasuk lain-lainnya. Contoh di sini belum ada jinah, ya. Dosa-dosa yang diancam dengan hukuman pidana. Mabok di sini belum ada. Bukan berarti mabok dosa kecil, ya. Acana tenana mabok da eueuh hadisna di dieu, ya. Yang tidak disebutkan di sini bukan berarti otomatis dosa kecil, dan dosa besar bukan berarti 7 atau 9 ditambah yang tadi, tapi semua dosa yang diancam dengan neraka, bahkan hukuman pidana, ya, mabuk, kemudian jinah, ya, ini belum ada di sini, ya. Dan lain-lain, ya. Saya pernah merincinya dan pernah membahas dulu kalau nggak salah di khutbah Jumat di sini. Nah, 7 yang ini, yang pertama syirik kepada Allah, ini tidak ada peluang sama sekali untuk diampuni, ya. Syirik kepada Allah di sini yang dimaksud sampai kafir, ya, bukan musyrik percaya batu ali, ya, percaya batu akik syirik, tapi enggak sampai kafir. Itu syiriknya syirik amali. Kalau syirik yang sampai kafir itu yang sampai yakin ada Tuhan selain Allah, ya. Yang percaya batu akik ibadahnya maka Allah, tidak kepada selain Allah. Haji deh. Jadi itu syiriknya nggak sampai kafir. Termasuk yang nanya ke dukun, kalau dia yakinnya la ilaha illallah, ini kembali ke dalil yang umum. Selama seseorang yakin la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah, meskipun hanya seberat dzarrah, kata Nabi pasti diselamatkan dari neraka, meskipun paling akhir, ya, paling akhir orang lain sudah pada di surga, ini terakhir karena masih ada la ilaha illallah. Maksudnya keyakinan nggak ada Tuhan selain Allah. Dan itu banyak pelaku-pelaku syirik nu menta-menta ka kuburan, ibadah nama ka Allah. Keheulaan aing kudu milih Ahok, kan gitu. Dia nggak mau kafir. Aya Syiah hantem, ya. Itu kan yang di Madura babat Syiah teh. Saking nggak toleransi dan kekafiran, tapi ya begitulah, ya. Suka percaya ritual-ritual klinik, ya. Jadi syirik-syirik yang model itu syirik dosa besar, ya. Saya akan menyebutkan dosa kecil, syirik dosa besar, tapi nanti dibagi dua. Ada yang sama sekali tidak akan dipindahkan dari neraka ke surga, itu khalidina fiha abada, yang sampai kafir syiriknya, yang sampai meyakini ada Tuhan di luar Allah. Ada juga syirik dosa besar yang diancam neraka, tidak akan terhapus oleh hajinya, oleh saumnya. Itulah yang tadi percaya batu akik, minta-minta ke kuburan, percaya dukun, dosa besar itu semua. Tapi masih ada peluang dipindahkan ke surga. Ini kita harus hati-hati menjelaskan dosa itu, karena awal mula fitnah itu salah konsep dosa besar, ya. Terlalu mudah mengkafirkan, terlalu mudah neraka. Itu memiti Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, itu awal mula adanya ahli bid'ah karena salah persepsi masalah dosa. Kita kembalikan ke sunnah, ya. Hati-hati dalam memvonis syirik kafir. Yang kedua sihir, ini sudah tadi kita bahas panjang lebar. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Cara yang hak itu hanya 3, ya. La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath.
Orang yang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak boleh dibunuh kecuali karena 3 hal. 1, zanin muhsan, pelaku zina yang sudah pernah menikah. Ini kan hukumannya hukuman mati. Itu pun lewat pengadilan dulu, ditabayun dulu, lain main tembak wae manggihan anu salingkuh geus kawin paehan, bukan begitu ya. Zanin muhsan itu ditabayun dulu, dicek dulu saksinya dulu, buktinya dulu, pengakuan dulu, udah semua beres baru dirajam. Rajam itu dilempari batu. Kalau sekarang nggak usah capek dilempari batu, lempar peluru saja, pokoknya mati ya. Tuh artis-artis yang terang-terangan terbukti di pengadilan salingkuh tong sok dijadikan panutan deh ya. Ajarkan ke anak kita, itu adalah pampir gentayangan. Seharusnya sudah jadi hantu itu. Maksud saya hantu bukan berarti ada hantu, harusnya udah mati tapi dia masih gentayangan. Yang kedua adalah orang yang murtad ya dari Islam. Murtad dari Islam, tapi ini harus istitabah. Istitabah itu harus diminta tobat ya. Kemudian orang yang membunuh ya, orang yang membunuh, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh maka dia berhak dibunuh, hukum kisos ya. Tapi tadi teh juga jangan kemudian wah kamu sudah membunuh, bunuh lagi ya teman, bukan kisos. Harus lewat pengadilan ya, harus lewat penelitian, penyelidikan sampai terponis baru sah, maka dia berhak, bukan berhak, harus dihukum mati kisos ya. Nah yang rame sekarang ini ya di medsos itu bagaimana pembangkang negara ya. Ini FPI ini soalnya sudah dituduh oleh sebagian kelompok sebagai pembangkang negara. Pembangkang negara itu adalah bughot. Bughot itu artinya melebihi batas ya. Bughot itu berlaku bagi orang atau kelompok yang sudah menyerang pemerintah. Memang FPI punya tentara ya yang menyerang pemerintah, perang jeung pemerintah kan enggak, cuma perang psikologi saja. Perang pengaruh saja nya atuh tarung we tong sieun eleh. Mun kitu Beni Wenda ta ya yang di Papua OPM itu punya pasukan jelas melawan tentara, menyerang polisi. Memang pernah ini menyerang polisi FPI ya. Kalaupun kemarin pengawalnya menyerang polisi, nah naonan atuh polisi peuting-peuting aya di jalan tol kan gitu, sederhana. Ari FPI mah puguh dek nganter ngaji gitu kan ya. Iya naon polisi jeung aku diserang. Mun kitu seperti yang ada di pos polisi di mana, di Riau ya, atau di Jakarta ada kan pos polisi yang diserang. Nah itu benar diserang, polisi memang tempatnya di sana. Ari naon di jalan tol polisi dek naon, memang tugasnya di jalan tol, memang nggak ada apa PJJR ya. Jadi kalau alasannya penyerangan tuh kan bukan penyerangan, kalaupun iya penyerangan itu mah kekerasan biasa. Kekerasan biasa bukan hukuman mati ya. Penyerangan tuh kayak punten ta nu JI nya, nu JI anu HD ya yang Aman Abdurrahman itu ya, yang bagian dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, itu jelas memang mereka punya pasukan, berlatih, diturunkan ilmu rakit bomnya, lalu diajarkan untuk menyerang gereja, menyerang polisi, menyerang tentara. Tah eta bener bugot. Bugot pun hukumannya tidak langsung hukuman mati. Ada di surat Al-Hujurat. Faqatilul lati tabghi wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua kelompok mukmin yang berperang tuh perang. Jadi bugot itu perang. Dari FPI mah teu perang.
ya, persis komo, ya. Kalau berperang, faqatilul lati tabghi, perangilah yang bugot. Yang bugot itu yang kedua. Ini sudah ada pemerintahan yang sah, lalu ada yang ingin memerintah lagi. Nah, ini yang tabghi. Apa tujuannya? Hatta tafi'a ila amrillah, bukan hatta yuktatalu, sampai mereka kembali ke hukum Allah. Jadi perangnya bukan perang untuk membunuh, perangnya untuk memaksa mereka kembali kepada hukum Allah. Jadi enggak bertentangan dengan hadis yang membatasi hanya 3. Termasuk kalau ada pernyataan itu kan yang sihir dihukum mati, karena sihir itu masuk kategori murtad kan tadi. Tapi tukang sihir juga harus diminta tobat. Yang murtad harus diminta tobat dulu. Kalau nggak mau tobat, hukum mati. Ini bugot itu bukan hukuman mati, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, ketika mensarah hadis yang tadi, bugot itu diperangi, diperanginya sampai tobat, bukan sampai mati. Ya. Jadi seandainya kan tidak, cuma bolehlah daker liur ini mah. Berandai-andai seandainya EP itu pembangkang, tetap bukan berarti harus dihukum mati. Boleh dihukum mati, diarahkan, dipaksa untuk tunduk kepada negara. Dan setahu saya, ya, madhab Habib Rizik itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu nggak mungkin mengajarkan memberontak ke negara, nggak mungkin. Ya, meski tarik dulu turunkan Ahok pan tadi diturunkan anger ya lewat pilkada gitu, anger lewat pengadilan, nggak mungkin. Ulama Ahlus Sunnah mengajarkan kudeta, mengajarkan melawan pemerintah, nggak mungkin. Kalau masalah tarik ngeritik pemerintah atau tong siriknya ada memang PKS oge tarik, tapi apakah kemudian PKS dicap sebagai bugot harus dihukum mati? Kan enggak, ya. Jadi di sini mohon maaf ya bagi rekan-rekan mubalik yang menilai itu sebagai pembangkang. Oh enggak. Kalau NII ya, DITI dulu jelas mereka punya pasukan melawan negara, itu bugot, itu pun kan gak harus dihukum mati, dilawan sampai mereka tunduk. Kemudian makan riba, ini sudah tadi kita singgung, baik rentenirnya, bankirnya, ataupun kita yang menikmati hidup dari riba. Makan harta anak yatim, ini juga sudah sering dibahas, ya. Makanya para sahabat sangat berhati-hati, ya, dipisahkan betul mana harta kita, mana harta anak yatim. Kalau hari ini ada pengasuh anak yatim yang ikut hidup dari santunan anak yatim, hemat saya ini termasuk ini. Harusnya yang menyantuni itu transparan. Ini berapa yang boleh saya makan, ini berapa yang boleh saya ambil, atau transparan. Bapak menyumbang ke sini 1 juta, aturannya di sini 20% buat pengurus. Ridho tidak gitu. Oh ya silakan, harus transparan. Ya. Kalau tidak khawatir ini termasuk makan harta anak yatim. Kalau misalkan boleh pengurus, enggak. Kata Allah dalam Al-Quran, wa man kana ghaniyan falyastafif. Kalau pengurus anak yatim itu kaya, enggak boleh itu makan harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau fakir pengurus anak yatimnya silakan, tapi dengan cara yang wajar. Jangan wala ta'kuluha israfa wa bidarun ayyakbaru. Jangan makan dengan israf karena khawatir mereka keburu gede nanti hartanya diambil oleh mereka. Nggak boleh. Jadi kalau pengurus anak yatim atau semoga mobilnya dosen, PNS, pengusaha, ulah tuh kalau dia punya panti asuhan, ada yang nyumbang ke panti asuhan, ya udah buat panti asuhan tong sok nyoceng, ya. Ya kecuali misalkan buka bersama gitunya ngilunya itu mah ma'ruf lah, ya. Jadi hati-hati, makanya sahabat dulu sangat ketat memisahkan harta anak yatim. Watawali yaumazaf, kabur dari medan perang, ini patokannya sudah dijelaskan di surat At-Taubah 1:2. Kalau 1:3
Misalkan saya satu diserang oleh 3 orang, itu boleh lari. Tapi kalau satu melawan 2 nggak boleh lari. Ya, di surat At-Taubah, al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfain biidznillah wallahu ma'as sabirin. Itu ayatnya, ya. Kemudian yang terakhir, menuduh jinah kepada perempuan yang jelas mukminnya, yang tidak pernah melakukan perbuatan nista, bahkan mendekati, boro-boro jinah ngobrol jeung lalaki wae tara, ya, dekat dengan lelaki juga nggak pernah, dia menjaga dirinya. Ini dituduh jinah kayak Aisyah radhiyallahu anha. Maka yang menuduhnya itu dicambuk 80 kali, tidak boleh dijadikan saksi, wa ulai kaumul fasikun, dan dicap sebagai penjahat. Jadi nggak boleh dianggap orang baik, ya. Dia nggak berhak mendapatkan santunan-santunan, ya, kalau memang santunannya terbatas. Jadi itu hukuman buat orang-orang yang menuduh jinah. Boleh menuduh jinah, syaratnya satu, harus ada 4 saksi atau ada bukti yang kuat. Kalau itu suami ke istri, dia harus li'an, sumpah 5 kali, 4 kalinya sumpah saya benar dengan tuduhan saya, yang kelimanya kalau saya bohong maka saya dilaknat. Kalau istrinya nggak mau membalas sumpahnya, berarti istrinya disiksa, ya. Sama istri ke suami juga gitu, disiksa itu dicambuk sesuai hukumannya. Kalau dia pernah menikah dihukum mati. Kalau istrinya kemudian balas sumpah lagi 5 kali kayak tadi, saya nggak berzina, maka otomatis fasakh. Fasakh itu langsung pisah rumah tangganya, bukan cerai, langsung batal, ya, nggak ada idah-idahan, ya. Itu seputar 7 dosa besar yang ini. Naudzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.